Oke, selamat datang Bapak dosen. Jadi pada tugas kali ini, tugas PPL, kami berasal dari kelas C, tugas 1 akan kami presentasikan. Nah, untuk anggota kelompok kami itu dari saya, Imade Ananda Mahaputra dengan NIM akhiran 1101. Ada kawan saya bernama Imade Sundes Yogidipa dengan akhiran 1127. Dan yang terakhir adalah Adim Satya Nugraha, angkatan 21 dengan NIM akhiran 050. Jadi untuk alur dari program kita ini, gambar umumnya itu pertama, user menginputkan angka di dalam HTML, lalu nilai diteruskan ke PHP. Seperti tugasnya yang diminta, itu ada untuk fungsi API dan fungsi database storage procedure, itu kami menggunakan Python untuk API dan PHP main admin atau SQL sebagai storage procedure-nya. Setelah terjadi perhitungan itu akan kembali ke PHP, dan untuk penyimpanan data kami memakai PHP main admin. Setelah data disimpan, nanti data akan dikembalikan lagi ke HTML untuk ditampilkan ke user. Pada PHP juga kami akan juga bisa menampilkan menggunakan echo seperti langsung menampilkan data, SP atau API. Nah, untuk black box kali ini, saya akan menjelaskannya secara singkat. Jadi black box itu juga dikenal dengan pengujian secara fungsional atau pendekatan secara perangkat lunak, di mana fokus pengujian ini secara fungsional eksternal perangkat lunak tanpa memeriksa dari struktur data atau logika sumber yang kita punya, kode yang kita punya. Pengujian tidak memerlukan pengetahuan secara detail atau dalam istilahnya di kotak hitam, di mana input dikirim dan output dievaluasi. Pengujian ini mencakup pengujian fungsional, uji penerimaan pengguna, uji integrasi, dan pengujian tingkat sistem. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa perangkat lunak berperilaku secara benar dan memenuhi kebutuhan pengguna akhir. Jadi untuk black box kita ini menggunakan metode boundary value analysis. Jadi untuk tahapan pengujian black box kami ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu memilih metode uji, selanjutnya memilih data uji, selanjutnya yang ketiga pengujian, keempat hasil pengujian, dan yang terakhir itu kami akan melakukan dokumentasi secara final. Nah, bisa dilihat di sini, itu kami sudah melakukan beberapa penerapan secara black box, yaitu jika data secara real, contohnya di sini kami menggunakan 25, maka data akan benar ditampil. Harapannya true dan kenyataannya juga true. Jadi kondisi sukses dapat dilihat di dokumentasi paling kanan. Selanjutnya kami mencoba dengan menggabungkan atau mengkombinasikan antara angka dengan huruf, yaitu 9 angka huruf. Jadi harapan kami itu false dan kenyataan false, maka kondisinya itu sukses seperti terlihat. Baru kami mencoba untuk full angka. Kita juga pakai, tentu saja tidak mungkin dihitung, jadi false hasilnya sukses. Habis selanjutnya min 4, tentu kalau akar kuadrat tidak bisa min, jadi false berhasil di kode kita, dan menampilkan pesan angka harus positif untuk jika user menginputkan negatif. Selanjutnya kami mencoba untuk 9999 atau angka yang sangat banyak, ternyata itu berhasil jika diolah, jadi itu true dan true, jadi sukses. Dan yang terakhir itu kami mencoba untuk menginputkan koma atau desimal. Harapan kami true, tapi di program false, jadi untuk kondisinya gagal, seperti terlihat di penerapan black box pada dokumentasi paling kanan. Oke, selanjutnya itu adalah keunggulan dari black box. Ada 4, yaitu tidak memerlukan pengetahuan khusus tentang program. Yang kedua, pengujian berbasis fungsionalitas saja. Yang ketiga, berorientasi pada pengguna akhir. Dan keempat, pengujian secara independen. Dan kekurangan itu ada 5, tidak efisien untuk menguji struktural. Kedua, keterbatasan dalam mengidentifikasikan penyebab akar. Yang ketiga, kesulitan dalam pengujian secara kecil. Yang keempat, tidak memungkinkan untuk pengujian unit. Dan yang terakhir, keterbatasan dalam keamanannya, pengujiannya. Nah, untuk white box mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan untuk penjelasan di white box. White box ini juga dikenal sebagai pengujian struktural, yang dimana untuk pendekatan pengujian perangkat lunak di sini dilakukan dengan memeriksa struktur internal atau logika pemrograman dan juga beberapa komponen perangkat lunak. Penguji juga harus memiliki pengetahuan umum
atau pengetahuan penuh tentang desain dan implementasi perangkat lunak, yang mana seperti pengujian unit, integrasi, analisis jalur kontrol, kondisi, perbatasan, dan juga analisis kode sumber statusnya. Untuk tujuannya di sini adalah untuk memastikan bahwa setiap bagian perangkat lunak ini berfungsi dengan benar sesuai dengan spesifikasi. Baik, next. Berikut merupakan flow graph untuk penerapan dari white box ini. Yang mana untuk node pertama di sini yaitu halaman awal, yang mana selanjutnya akan melakukan user akan melakukan input yaitu berupa angka atau memilih tipe. Untuk node yang ketiga ini adalah apakah user untuk memasukkan angka atau memilih inputan di sini. Yang keempat di sini adalah user akan memasukkan inputan berupa angka. Untuk yang node kelima akan menampilkan sebuah pesan yang mana harus memasukkan berupa angka. Dan yang keenam di sini adalah user diharuskan untuk memasukkan angka cacat. Yang ketujuh di sini akan menampilkan pesan yang harus memasukkan untuk bilangan cacat. Dan yang kedelapan terjadi proses penghitungan untuk bilangan akar kuadrat. Selanjutnya yang 9 di mana di sini akan menampilkan hasil akhir dari perhitungan bilangan akar kuadrat. Dan untuk yang terakhir yaitu 10 untuk melakukan proses di mana memasukkan angka input dan output serta waktu eksekusi ke database. Next. Perhitungan cyclomatic complexity, yang mana di sini merupakan pada program yang tadi itu adalah yang keempat, di mana mempunyai 4 independent patch yang dapatkan dari di sini terlihat untuk rumusnya yaitu P dalam kurung G sama dengan E min N plus 2, di mana P dalam kurung G ini adalah independent patch, E adalah jumlah H, dan N adalah jumlah node. Untuk rumus selanjutnya di bawah ini adalah P yang dimana dalam kurung G sama dengan E dikurang N plus 2, di mana jumlah dari E ini adalah 12 dan jumlah N merupakan 10, yang dimana akan ditambahkan 2 sehingga mendapatkan hasil yaitu 4. Mungkin untuk beberapa kasus yang lain di sini adalah di R1-nya itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, dan 10. Untuk R2-nya di sini adalah 1, 2, 3, 2, 3, 4, 6, 8, 9, dan 10. Untuk R3-nya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Dan yang terakhir di sini adalah R4-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 6, 8, 9, dan 10. Berikut merupakan untuk keunggulan dari white box sendiri. Di sini adalah yang pertama di sini ada deteksi bug yang mendalam, di mana user memungkinkan melakukan identifikasi bug atau kesalahan pada tingkat kode sehingga memungkinkan perbaikan yang lebih mendalam. Yang kedua di sini ada pemahaman detail implementasi, yang dimana di sini akan memberikan wawasan yang detail untuk struktur internal dan logika program, yang mana dapat membantu pengembang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kode. Dan yang ketiga di sini adalah cakupan pengujian yang luas, di mana melibatkan pengujian unit, integrasi, dan komponen lainnya, yang dimana memberikan cakupan yang komprehensif untuk perangkat ini. Baik, next. Untuk selanjutnya itu kekurangan dari white box sendiri, yang dimana untuk yang pertama di sini adalah keterbatasan fungsi eksternal atau tidak sepenuhnya penguji fungsi eksternal seperti antarmuka pengguna atau respon sistem, yang merupakan aspek utama dalam pengalaman pengguna atau user. Untuk yang kedua di sini adalah memerlukan pengetahuan detail, yaitu diperlukannya pemahaman mendalam tentang implementasi kode, yang mana mungkin akan membatasi penguji yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang cukup. Dan yang terakhir di sini adalah waktu dan sumber daya yang dibutuhkan.
dibutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk melaksanakan pengujian. Sehingga kode di sini akan diuji secara menyeluruh sehingga mendapatkan tingkat code kepada sumber. Next. Baik, untuk yang terakhir di sini adalah kesimpulan white box, di mana pengujian white box ini adalah elemen kritis dalam pengembangan perangkat lunak yang mana akan menyediakan pandangan yang mendalam untuk kualitas dan keamanan perangkat lunak itu sendiri. Dengan memahami kelebihan dan kekurangannya pada penjelasan sebelumnya itu, maka pengembang akan membuat keputusan yang tepat untuk mencapai cakupan pengujian yang optimal dan menjaga keandalan perangkat lunak di dalam situasi yang diperlukan, yaitu pemahaman detail yang diperlukan dan deteksi bug yang dalam. Pengujian bug juga tetap menjadi aspek yang penting dalam siklus pengujian perangkat lunak. Oke, mungkin di sini saya akan mencoba sedikit demo untuk program kita. Jadi pada program kita ini, jika kita memasukkan seperti yang saya bilang tadi, angka real atau angka di atas minus, itu akan menghasilkan nilai real juga dan berhasil. Akan menampilkan microsecond atau lama eksekusi. Jika menggunakan prosedur atau data tadi prosedur, sekarang saya akan menggunakan API. Sama juga dengan menggunakan API, yang mana akan menghasilkan data hasil dan juga lama eksekusinya. Nah, sebelumnya bisa dilihat juga di sini. Jika hasil reward-nya akan langsung disimpan pada tabel di bawah. Dan kita tes untuk minus 1, itu ada bacaan angka harus positif. Dan jika kita memasukkan sebuah huruf, ini tidak bisa, DB pembuat API. Dan jika kita menggunakan kombinasi angka dan huruf juga, tidak bisa. Selanjutnya menggunakan koma, juga tidak bisa. Akan ada baca, please select a valid value. The two nearest value are 9 and 10. Dan juga di sini saya akan mau mencontohkan untuk penghapusan datanya. Bisa dilihat langsung data terhapus. Oke. Jadi kesimpulan untuk white box dan black box ini, dimana untuk pengujian secara black box itu berpacu pada pengguna akhir, yang mana kita dapat mengeksekusi atau berfokus pada tujuan dari fungsionalitas dari penggunaan itu. Sedangkan untuk pengujian dari white box itu bertujuan untuk lebih mendalami atau siklus dalam pengujian itu, sehingga kita dapat memahami bagaimana kekurangan dan kelebihan dalam suatu kode atau keamanan dalam sebuah perangkat lunak, pengujian secara optimal dan handal dalam perangkat lunak itu. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan kata terima kasih.